Pada 5 Agustus tahun 2020 lalu, dunia dikejutkan dengan ledakan besar yang terjadi di Beirut, Lebanon. Ledakan di daerah pelabuhan itu terjadi pada sore hari, dan selang beberapa saat dari ledakan pertama, terjadi ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat dari ledakan pertama. Bahkan ada yang mengatakan kalau ledakan ini sekitar 1/5 dari ledakan Hiroshima yang meluluhlantakkan kota itu pada saat Perang Dunia Kedua. Diperkirakan ledakan dahsyat di Beirut ini menelan sekitar 200 korban jiwa, melukai sedikitnya 6.000 orang, serta membuat 300.000 orang kehilangan rumah. Kabarnya sih penyebab ledakan berasal dari amonium nitrat sebesar 2.750 ton yang tersimpan di gudang pelabuhan Beirut itu. Tapi belum jelas siapa yang salah dalam peristiwa ini, serta banyak sekali teori-teori konspirasi yang bermunculan mengenai itu. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai ledakan itu. Tapi kita akan membahas beberapa fakta mengenai negara Lebanon yang mungkin Anda tidak tahu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan tak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini berada di negara Lebanon itu. Khalil Gibran. Mungkin namanya tidak asing bagi sebagian kita. Ya, dia adalah salah satu sastrawan paling terkenal di dunia. Karya-karyanya sering dijadikan acuan oleh sastrawan-sastrawan lainnya. Ternyata, Khalil Gibran ini berasal dari Lebanon loh. Dan ada juga kabar yang mengatakan kalau Presiden Amerika Serikat John Kennedy pernah mengutip salah satu buku Khalil Gibran dalam pidatonya. Jangan tanya apa yang negara dapat lakukan untuk Anda. Tanyakan apa yang dapat Anda lakukan untuk negara Anda. Apakah tidak asing kan dengan kutipan ini? Kalau ditanya siapa yang menciptakan iPod, apa yang ada di kepala kamu? Mungkin kebanyakan dari kita sepertinya akan menjawab Steve Jobs. Ya, mungkin itu tidak salah. Tapi yang membuat ide iPod pertama kali adalah seorang Tony Fadell yang juga adalah orang Lebanon. Ide Fadell untuk iPod menarik perhatian Steve Jobs yang kemudian mempercayakan desain dan produksi iPod kepada dirinya. Sehingga saat ini Tony Fadell dijuluki The Father of iPod. Pernah dengar nama Carlos Slim Helú? Jika belum pernah, dia adalah pengusaha dari Meksiko dan salah satu orang terkaya di dunia. Tepatnya saat ini berada di posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia. Bahkan dia pernah menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 2010 sampai 2013, mengalahkan Bill Gates dan Warren Buffett. Dan ternyata, Carlos Slim Helú ini adalah keturunan Lebanon. Nama Lebanon. Lebanon sendiri memiliki arti putih. Nama ini diambil terinspirasi dari salju yang menutupi gunung Lebanon. Serta nama Lebanon adalah nama negara tertua di dunia. Telah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Lebanon menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1943. Negara ini mengadopsi sistem politik unik yang disebut konfesionalisme. Tujuannya adalah berbagi kekuasaan atas dasar kelompok agama. Mayoritas penduduk Lebanon beragama Islam dan Kristen. Komposisinya sekitar 54% Islam dan 41% Kristen. Sisanya menganut agama lain. Nah, 41% orang Lebanon yang menganut agama Kristen ini adalah persentase tertinggi dari semua negara Arab. Lebanon juga memiliki 18 komunitas agama, 42 universitas, dan lebih dari 100 bank. Pada musim semi di Lebanon, kamu dapat bermain ski di pegunungan atau berenang di Laut Lebanon. Seru juga ya bisa merasakan ski yang identik dengan musim dingin atau berenang di laut yang biasanya dirasakan saat musim panas. Ibu kota Lebanon, yaitu Beirut, adalah kota yang dihancurkan dan dibangun lagi sebanyak 7 kali. Salah satu kota di Lebanon, Byblos, adalah kota tertua yang ada di dunia. Sekarang tempat itu menjadi kota modern yang mempertahankan sejarah. Sekolah hukum pertama di dunia dibangun di Lebanon loh. Tepatnya di pusat kota Beirut. Sekolah ini merupakan pusat studi hukum Romawi di zaman klasik. Rata-rata orang Lebanon menguasai 3 bahasa.
sebab mereka berbicara dengan 3 bahasa, yaitu Arab, Prancis, dan Inggris. Itulah beberapa fakta tentang negara Lebanon yang mungkin kamu belum tahu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.